Hello, this is Danny from Dance English. Apa kabar teman-teman sekalian? Kita tahu Ramadan akan segera berakhir dan kita akan memasuki Idul Fitri. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian semua 12 istilah Idul Fitri dalam bahasa Inggris. Oke? Are you ready? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik, share, subscribe, dan tinggalkan komen di bawah ini agar channel ini bisa terus berkembang. Thank you. Oke, langsung saja. Number one, ya, istilah Idul Fitri itu sendiri dalam bahasa Inggris kita menyebutnya Eid al-Fitr. Contoh kalimat, Eid al-Fitr comes after Ramadan. Nomor 2, mudik. Nah, mudik ini ada beberapa istilah ya. Ada yang menyebutnya homecoming. Di website The Jakarta Post itu ditulis juga dengan istilah exodus. Atau sebenarnya go home pun juga bisa, karena ini kan kita konteksnya Idul Fitri. Jadi kita bisa menggunakan kata go home, tidak masalah. Contoh kalimat, the homecoming this year is amid the pandemic. Jadi mudik tahun ini itu berada di tengah-tengah pandemik. Atau kalau misalkan kita ingin menggunakan mudik sebagai kata kerja, karena tadi itu kan sebagai kata benda ya. Kalau misalkan kata benda maka kita bisa menggunakan go home. Contoh kalimat, I'm going home next week before Eid al-Fitr. Aku mudik minggu depan sebelum Idul Fitri. Nomor 3, ada mudik, ada larangan mudik. Karena tahun ini kita tahu bahwa pemerintah memberlakukan larangan mudik untuk menekan angka penyebaran COVID ya. Larangan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan ban, B-A-N, ban. Nah, berarti larangan mudik itu kita bisa menyebutnya mudik ban atau homecoming ban, exodus ban juga bisa ya. Untuk konteks ini saya akan memilih mudik ban atau mungkin homecoming ban juga bisa ya. Karena mudik ini kan istilah Indonesia kita bisa pakai serapan ya gitu untuk bahasa Inggris. Nanti kalau misalkan kalian punya teman bule silakan dijelaskan aja apa sih mudik itu. Tapi we can say the government's mudik ban has prevented many from going home. Atau the government's homecoming ban has prevented many from going home. Jadi larangan mudik pemerintah telah membuat banyak orang tidak bisa pulang ke rumah. Oke, number 4, halal bihalal. Setahu saya, koreksi kalau saya salah ya, halal bihalal itu diambil dari bahasa Arab dan artinya adalah kumpul-kumpul gitu ya, kumpul-kumpul bersama tetangga, mungkin saudara, saling bermaaf-maafan. Maka kita bisa menggunakan kata gathering. Contoh kalimat, we hold a gathering after Eid prayer. Jadi kami atau kita mengadakan halal bihalal setelah sholat Idul Fitri. Nomor 5, ada zakat. Zakat itu tetap zakat. Ketika saya cari tadi di beberapa sumber, zakat tetap zakat karena ini sudah istilah yang umum beredar di kalangan muslim meskipun itu di negara barat ya. Jadi kalian bisa menyebutnya zakat juga, tetapi kalau misalkan ada yang tanya, mungkin kalian punya teman yang bukan muslim yang orang berbahasa Inggris, maka kalian bisa menyebutnya alms. ALMS ya, alms plural. Oke. Contoh kalimat, Muslims are required to pay zakat before Eid al-Fitr. Jadi orang-orang muslim diwajibkan untuk membayar zakat sebelum Idul Fitri, di mana biasanya itu misalkan besok Idul Fitri maka hari ini kita membayar zakat, yaitu berupa beras ke masjid. Nomor 6, ada petasan atau kembang api. Ya. Petasan dalam bahasa Inggris kita menyebutnya firecrackers. Kembang api itu disebut dengan fireworks. Nah, kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan menyalakan kembang api yaitu kita bisa menggunakan light. Contoh kalimat, children light firecrackers and fireworks in the evening during Eid al-Fitr. Anak-anak menyalakan petasan dan kembang api pada malam hari selama Idul Fitri. Sebenarnya nggak cuman pas Idul Fitri sih, pas Ramadan juga sering kok. Nomor 7, kita ada ketupat. Ketupat adalah nama makanan sama halnya dengan pecel, maka kita tidak ada istilah pakemnya. Jadi kita bisa menggunakan ketupat saja, tidak masalah gitu. Tinggal nanti, again, kalau misalkan ada yang tanya, silahkan dijawab bahwa ketupat is a special food from Indonesia, which is wrapped using young coconut leaves dan sebagainya, and you put rice inside and cook it and something like that. Okay. That was a firecracker ya. Oke, contoh kalimat, a few days after Eid people make ketupat and share it with family and neighbors. Nomor 8, kita ada selamat Idul Fitri. Oke, dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya Eid Mubarak. Contoh kalimat,
We wish you and your family Eid Mubarak. Nomor 9 kita punya sholat Idul Fitri. Dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya Eid prayer. Contoh kalimat, people do Eid prayer in the morning. Orang-orang sholat Idul Fitri di pagi hari. Yang berikutnya nomor 10 kita punya takbiran. Jadi takbiran itu istilah istilah bahasa Indonesia ya. Dari kata takbir ya, takbir. Nah, takbiran itu kalau kita lihat ya, takbiran itu kan perayaan pada malam terakhir Ramadan ya. Jadi besoknya Lebaran, hari ini adalah terakhir kita merayakan takbiran ya dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Nah, takbiran itu kita bisa menyebutnya celebration on the evening of the last day of Ramadan. Ada juga yang menyebutnya Eid Eve atau Eve of Eid. Terserah ya. Contoh kalimat, people hold takbiran in the mosques by chanting Allahu Akbar, which means God is great. Atau kalian juga bisa mengatakan people hold Eid Eve in the mosque by chanting Allahu Akbar, which means God is great. Dan nomor 11 kita punya THR. Nah, biasanya untuk teman-teman yang bekerja di perusahaan ada istilah yang namanya THR ya, yaitu tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya itu dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya religious holiday benefit atau bonus. Contoh kalimat, companies are required to provide religious holiday benefit for their employees. Jadi perusahaan-perusahaan itu wajib memberikan tunjangan atau THR ya kepada para karyawannya. Dan yang terakhir adalah mohon maaf lahir dan batin. Dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutnya forgive me from the bottom of my heart for my wrongdoings in the past. Contoh kalimat, Happy Eid Mubarak. Forgive me from the bottom of my heart for my wrongdoings in the past. Oke, itu tadi adalah 12 kosakata atau istilah dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan Idul Fitri. Semoga kita bisa bertemu dengan Idul Fitri di tahun-tahun berikutnya, dan mohon maaf juga jika selama membuat video-video di channel ini saya selaku host ada kesalahan, saya dan tim ya. Jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Idul Fitri, Happy Eid Mubarak everyone, and I'll see you next time. I'm Danny from Dance English, and bye bye. See you later.